Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, an-naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan apa yang beliau katakan tentang Ustaz Syekh Faqih Al-Alim Muhaddits Sayyid Ishaq Azur dalam menolak tuduhan terhadap kedua orang tua Nabi SAW dengan metode ilmiah. Beliau memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama fafil maslakil awal alladzi ya'tamidu ala ma jaa'a fil Qur'anil Karim min ayatin tusbitu najatal abawain bal tusbitu naqa'an wa taharatal aba wal ajdad. Dalam metode pertama beliau berpangku pada apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dari ayat-ayat yang menetapkan keselamatan kedua orang tua Nabi SAW, bahkan ayat yang menetapkan kesucian, kebersihan orang tua Nabi, baik orang tua langsung ataupun kakek dan seterusnya. Wa awwalu hadhil umur huwa annal aslab wal butuna allati hamalathu alaihi salatu wassalam hiya al maqsudah bima jaa fil Qur'anil Karim ala lisani Abil Anbiya Sayyidina Ibrahim alaihissalam fi qawlihi. Pertama daripada masalah-masalah ini yaitu bahwa tulang sulbi rahim yang membawa Nabi SAW itu ditujukan di dalam apa yang dibawa yang datang dari Al-Quran melalui lisan ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami, yaitu beliau serta Nabi Ismail yang saat itu membangun Ka'bah. Beliau mengatakan, ya Allah, jadikan kami, aku dan Ismail, muslimaini laka, dua orang yang berpasrah padamu, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan, kelompok, muslimatan lak, orang-orang yang berpasrah pada dirimu. Ini sudah kita bahas dulu tentang di antara dzurriyyah Nabi sampai Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim sampai Rasulullah, itu mereka orang-orang yang masih memegang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi SAW awal-awal kenabiannya, sebelum diangkat menjadi Nabi, itu beliau senang menyendiri di Gua Hira, beribadah dengan cara ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa fi qawlihi, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah, utus pada diri mereka seorang rasul
di antara mereka yang membacakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah dan hikmah, wa yuzakkihim dan dan yang bisa mensucikan mereka dari kotoran-kotoran hati. Ini juga sama, sehingga ditutus Nabi Muhammad SAW minhum. Dalam firman yang lain, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan diriku dan putraku daripada menyembah berhala. Sehingga dari garis keturunan Nabi tidak ada satupun mereka yang menyembah berhala. Dalam firman yang lain, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang menjalankan sholat dengan benar dan dari keturunanku pula. Wa huna na'ti ila nuqtah al-muhimmah. Wa hiya anna da'wata sayyidina Ibrahim indama qarraba wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ay annahu qad sa'ala Allah an yaj'ala fi dzurriyyatihi min waladihi Ismail ummatan muslimatan wa ma tanasala minhum. Fal magam kana magam ad-du'a wa su'alullah an yabqa hadzal Islam fi dzurriyyatihi an yubqiya hadzal Islam fi dzurriyyatihi thumma ja'a ta'qib wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wa hadza yuwaddih bi jala'i anna al-maqsud dzurriyyat Ismail duna siwahum min walad Ibrahim. Thumma da'a an yab'atha rasul min hadhil ummatil muslimah wa min hadzal far'i bidzat. Beliau mengambil nuqtah muhimmah, satu apa, kalau bahasa kita itu NP, yang perlu digarisbawahi, bahwasanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengajarkan wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, bahwasanya beliau meminta kepada Allah untuk menjadikan di dalam zuriyahnya dari anaknya Nabi Ismail. Jadi ada satu harus yang perlu digarisbawahi, bahwa di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam dari ayat wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak itu, bahwasanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk pada zuriyahnya dari Nabi Ismail satu umat yang berpasrah diri kepadanya dan keturunan daripada umat tersebut, sehingga waktu itu memang waktu untuk berdoa, memohon kepada Allah untuk Islam itu ditetapkan pada zuriyahnya. Islam ditetapkan pada zuriyahnya. Kemudian setelah itu datang ayat setelahnya, wa ba'ats fihim rasulan minhum, utus di antara mereka, di antara ummatan muslimatan lak itu rasul di antara mereka. Dan ini menjelaskan tentang, sudah menjadi jelas bahwa tujuannya adalah keturunan Nabi Ismail dari doa tersebut, bukan selain dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian beliau berdoa untuk diutus rasul dari umat tersebut, dari keturunan Nabi Ismail. Jadi dari umat tersebut, dari garis keturunan itu secara zatnya. Wa yara Sayyid Ishaq Azur rahimahullah anna hadzal amra la yutasawwaru ay la siyama min tasawwuri bi isati sallallahu min al ummatil muslimah min walad Ismail illa idza kana din Ibrahim sawfa yumathilu fil qurun allati baina wa baina bi'tsati nabiyillahi Muhammad wa anna zaman min sayyidina Ismail la yakhlu min qaumin muslimina minhum ila al-bi'tsatil muhammadiyah wa annahu dhallat fi'atun wa aqwamun walau qalilun yadinuna bi millati Ibrahim fi tauhidil khalis wa la ya'buduna al-asnam. As-Sayyid Azur, Sayyid Ishaq Azur, beliau mengatakan, beliau berpendapat bahwa hal ini tidak akan tergambar, apalagi tergambarnya diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari umat muslimah dari keturunan Nabi Ismail, kecuali tidak akan tergambar, apalagi diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kalau agama Nabi Ibrahim itu akan ditampilkan di gurun
masa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui cara ibadahnya Nabi Ibrahim kalau nggak ada sebelum-sebelumnya yang melakukan daripada hal itu. Antara Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu bukan 100 tahun, 200 tahun, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun jaraknya. Lah kok bisa Nabi Muhammad tahu kalau tidak ada yang orang yang mencontoh Nabi Ibrahim dalam ibadah? Kan nggak mungkin. Mungkin enggak kita mencontoh Nabi Muhammad kalau nggak ada ulama-ulama sebelum kita yang menjalankan ibadah ketaatan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad? Misal sahabat itu meninggal semuanya sebelum Nabi Muhammad, atau tabiin semuanya nggak ada yang muslim murtad semuanya. Misal ini, tahu apa kita tentang ibadahnya Nabi Muhammad? Gak mungkin, karena itu al-isnadu minad-din walau al-isnad laqala man syaa ma syaa. Karena itu adanya harus sanad keilmuan dari guru ke guru, bukan baca terjemah. Kalau baca terjemah itu siapapun bisa. Wih ceritanya enak lah, gue cerita. Ya, kok ngedongeng, ngejok cerita Nabi Muhammad bahaya. Hati-hati, nggak sembarangan ya. Dongeng enak, kok ngedongeng anak kue dongeng nolak kata guru. Ya. Bukan masalah enak nggak enakan, sesuai dengan garisnya ndak. Kalau baca terjemahan semuanya bisa. Nggak usah pengajian lah kayak baca terjemahan. Ya. Pokoknya baca dewi-dewi bagiannya baca. Paham wis padha, pahami salah bener apa jadi penerjemahe. Penerjemahe ya salah, percatakane salah ya salah. Wis kitab itu. Ya. Yumathilu fil qurun allati baina wa baina bi'sati nabina Muhammad Allah. Cetakane salah. Nek gak belajar ilmu salah kabeh iki. Enggak bisa, harus belajar. Lah, enggak ada yang mencontohkan antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Terus bagaimana Nabi Muhammad tahu? Nah itu nggak mungkin, nggak bisa tergambar, kata beliau. Wa anna zaman min Sayyidina Ismail la yakhlu min qaumil muslimin minhum, dan tidak setiap masa dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad itu tidak kosong dari kaum yang Islam, pasti ada di masa itu. Ilal bi'tsatil Muhammadiyah, sampai diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu, bahwasanya dhallat fi'atun, selalu ada beberapa kelompok agwam, walau qalilun, walaupun jumlah mereka enggak banyak, ya dinun, mereka beribadah bimillati Ibrahim, dengan cara ibadahnya Nabi Ibrahim, fit tauhidil khalis, di dalam mengesahkan Allah secara sempurna. Wala ya'budunal asnam, dan mereka tidak menyembah berhala. Kita ceritakan tentang Sayyidina Abdul Muthalib, bagaimana enggak menyembah berhala. Sayyidah Aminah, Sayyidina Abdullah, terus demikian. Waqad akhraja Ibnu al-Munzir fi tafsirihi bi sanadin sahihin an Ibnu Jurayj fi qouli ta'ala hikayatan an Ibrahim alaihi salam, rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati. Qala la yazalu min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam nasun 'alal fitrah ya'budun Allah. Al-Imam Ibnu al-Munzir mengeluarkan di dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Jurayj tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang doanya Nabi Ibrahim, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Beliau mengatakan, la yazal, selalu min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, nasun, ada kelompok manusia alal fitrah, yang mereka dalam keadaan suci, ya'budunallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak menyembah berhala. Inna Ibrahim qad khassa bi du'aihi ummatan min dzurriyyatihi tabqa fihim millatuhu wa la tandarisu ala tatawwulil qurun ila ayyab'atsallahu fihim rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengkhususkan dengan doanya satu kelompok dari keturunannya yang ajarannya tetap berlanjut, tidak punah dengan berlalunya tahun demi tahun, kurun demi kurun, sampai diutus kepada mereka rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam malam yakun mumkinan bi'satahu min jami'i a'raqi dzurriyyatihi kana aulahum bihtisabi minhum hum aba'uhu ajdaduhu wa ummatuhu fayakunu minhum nasaban ghaliban wa millah.
Ketika tidak memungkinkan diutusnya dari semua garis keturunannya, maka yang lebih utama dari keturunannya Nabi Ibrahim itu ya orang tuanya Nabi, garis keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi itu dari garis keturunan kepada Nabi Ibrahim, dekat kepada Nabi Ibrahim, ajarannya pun sama dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau ada yang lain, maka dia yang lebih layak untuk menjadi Nabi nanti. Ya. Kalau ada yang lain yang lebih bersih, lebih suci, lebih bagus, ya dia yang lebih layak dari Nabi, yang dipilih dari Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada yang lebih mulia daripada garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Suyuti fil Hawi, kullama dzukira an dzurriyyati Ibrahim alaihi salam fa inna aula nasi bihi silsilatul ajdad syarifah alladzina khussu biistifa wa antaqala ilaihim nurun nubuwah wahidan ba'da wahidin fahum aula bi an yakunu humul ba'dul musyar ilaihi fi qawli rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Walamma waddaha Ibrahim da'a ayyab'atsallahu dzurriyyata ummatan min muslimah fa aba'u nabi sallallahu alaihi wasallam wajdaduhum dakhiluna fi hadhihi al-ummah li'annahum fiha hatta law amamna anna al-maqsud al-ummah al-islamiyyah fa aba'u rasul sallallahu alaihi wasallam wajdaduhum dakhiluna fiha wa muhammadur rasul huwa al-maqsud bil ayat rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Imam Suyuti di dalam Hawi menyatakan setiap disebutkan tentang zuriyah Ibrahim alaihissalam, maka orang yang paling layak adalah garis keturunan yang mulia yang dikhususkan oleh Allah dengan pilihan, sebagaimana yang berpindah kepada mereka cahaya kenabian satu demi satu. Maka mereka adalah orang yang lebih layak untuk dijadikan bagian yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dalam doanya Rabbana waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dan ketika menjadi jelas bahwa Nabi Ibrahim berdoa diutus oleh Allah dari dzurriyyahnya satu kelompok dari orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah, maka garis keturunan Nabi, ayah-ayah Nabi dan kakek-kakek Nabi masuk dalam kelompok umat tersebut, karena mereka di dalam umat termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga kalau kita umumkan yang dimaksud adalah umat Islam, maka orang tua Nabi secara keseluruhan dan kakek-kakeknya mereka masuk dalam kelompok umat Islam tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW yang dimaksud di dalam ayat Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Qala Sufyan bin Uyainah lamma su'ila hal abada ahadun min walad Ismail al-asnam qala la alam tasma' qawla ta'ala an da'wa allati da'aha abuna Ibrahim alaihissalam wa janubni wa bani an na'budal asnam kama rawahu Ibnu Abi Hatim. Imam Sufyan bin Uyainah ketika ditanya apakah ada seseorang dari keturunan Ismail yang menyembah berhala, dijawab tidak. Beliau menjawab tidak dan memberikan dalil, tidakkah kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wajnubni wa bani an na'budal asnam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Artinya bukan enggak ada sama sekali ya, ada. Karena itu di situ dalam ayat yang sebelumnya tadi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya ada kalimat min dzurriyyati. Wa kadzalika akhraja Ibnu Jurair fi tafsiri an Mujahid annahu qala istajaba Allah li Ibrahim da'watahu fi waladihi falam ya'bud ahadun min waladihi sanaman ba'da da'watihi. Diriwayatkan oleh Mujahid Ibnu Jarir di dalam tafsirnya dari Mujahid bahwa Allah mengijabai doanya Nabi Ibrahim tentang anaknya, sehingga tidak ada satupun dari anaknya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala setelah doanya Nabi Ibrahim. Wa hadza yantabiqu ala kulli man khassa bi du'a'i wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa minhum aba'uhu wa ajdaduh sallallahu alaihi wasallam antab ka fihim millatahu wa la tandaris
min aba tabqa fi millatuhu wa lan tadaris min abaihi wa ajdadihi wa min nazrin qalilin khassahumullah bi inayatihi mimma lam yubaddilu wa lam yahrifu. Nah, di sini disebutkan ini sesuai dengan apa yang dikhususkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya Rabbana wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Di antara mereka adalah ayahnya Nabi, kakeknya Nabi dan seterusnya. Sehingga menjadi tetap kokoh ajaran Nabi Ibrahim tidak punah dari orang tua Nabi, kakeknya Nabi, dari kelompok sedikit mereka. Artinya dari garis keturunan ini loh yang nggak ada sama sekali yang keluar. Yang di samping-sampingnya masih bisa keluar yang menyembah berhala, tapi yang dari garis ini nggak ada satupun yang menyembah berhala. Karena itu nama anaknya Sayyidina Abdul Muthalib, Abu Lahab, penyembah berhala, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari garis keturunan ini nggak ada. Qalilun khassahumullahu bi inayatihi mimman lam yubaddilu, dari orang-orang yang tidak merubah ajaran Nabi Ibrahim, walam yahrifu, dan membalikkan arah. Rawa Abd bin Humaid an Qatadah fi qouli ta'ala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih qala syahadatu an la ilaha illallah wa tauhid la yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha ba'dahu. Abd bin Humaid dari sahabat Qatadah meriwayatkan dalam firman Allah wa ja'alaha kalimatan baqiyah, Allah menjadikan doanya Nabi Ibrahim itu kalimat yang abadi fi aqibihi, dalam keturunannya, yaitu yang dimaksud, kalimat yang dimaksud adalah syahadatu alla ilaha illallah, artinya tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Selalu ada pada keturunan Nabi Ibrahim orang-orang yang akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Nah, masih panjang tentang ada beberapa lagi daripada maslak yang pertama. Kemudian metode yang pertama akan lanjut di dalam metode kedua dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam ayat-ayat tadi yang disebutkan itu menggambarkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu selalu ada. Ya, sekali lagi nggak mungkin Nabi itu melakukan yang tidak ada di masanya. Ya, sesuatu yang diajarkan dari orang tua ke orang tua sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terdidik dari kakeknya, 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Ibaratnya 2 tahun itu tahu Nabi, lu kan masih kecil, 6 tahun sampai 8 tahun. Jangan disamakan Nabi Muhammad dengan kita. Ya syibbu fil yaumi syabab as-sabiyyi fi syahr. Perkembangan Nabi itu dalam sehari bagaikan anak yang berkembang sebulan. Anak itu dalam waktu singkat Nabi itu sudah berjalan, berbicara, bukan pada umumnya. Makanya usia 6 tahunnya Nabi enggak sama dengan usia 6 tahunnya anak-anak zaman itu, beda menangkapnya, melihat apa yang diajarkan oleh Sayyidina Abdul Muthalib dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang enggak ganti tetap, karena itu Sayyidina Abdul Muthalib ketika mau meninggal dituntun Nabi talqin, Abu Lahab yang mencegah. Kenapa? Bukankah kita ini sudah mengikuti ayah-ayah kita, millata abaina. Nah itu mereka yang yubadil, yang merubah ajaran Nabi Ibrahim dari menyembah Allah sampai menyembah berhala. Mereka melakukan demikian, sehingga yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Abdul Muthalib ini dibawa oleh Rasulullah. Tahu, melihat bagaimana Sayyidina Abdul Muthalib ibadahnya, sehingga itu tidak ditinggalkan oleh Rasulullah dari ajaran Sayyidina Abdul Muthalib sampai Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diutus, selesai, syariatnya dibawa adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah. Tapi selama belum ada syariat itu, beliau Nabi Muhammad SAW mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Hadratul Fatihah.